Hello good people. Di dalam kehidupan ini tentunya kita tidak akan terlepas dari hubungan dengan makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk hidup, kita akan mencoba untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, interaksi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya itu ternyata memiliki istilah loh, yaitu simbiosis. Di kehidupan, banyak sekali terjadi simbiosis-simbiosis baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk materi kali ini adalah materi pokok ekosistem, submateri pokok simbiosis. Dengan saya sendiri adalah Nunik Muamara untuk menjelaskan kepada kalian semua agar kalian paham dan mengerti tentang simbiosis. Secara garis besar, ada 3 jenis simbiosis yang sering ditemui di kehidupan. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua adalah simbiosis parasitisme, dan yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sesuai dengan namanya, mutualisme, masing-masing individu mendapatkan mutu. Mutu artinya untung. Contoh simbiosis mutualisme yang pertama adalah hubungan antara bunga dan kupu-kupu. Kenapa jadi untung keduanya? Ayo tebak. Kupu-kupu mengisap nektar yang terdapat pada bunga. Sedangkan hubungan timbal baliknya adalah bunga mendapatkan bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk proses penyerbukan. Contoh simbiosis mutualisme yang pertama. Contoh yang kedua adalah hubungan antara burung jalak dengan kerbau. Burung jalak hinggap dan memakan kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau. Di satu sisi, burung jalak mendapatkan makanan, dan kerbau akan bersih dari kutu-kutu yang mengganggunya. Contoh simbiosis mutualisme yang ketiga adalah anemon laut dengan ikan badut. Anemon laut dengan ikan badut memiliki hubungan yang harmonis loh. Nah, ikan badut dan anemon memiliki jenis interaksi yang saling menguntungkan. Ikan badut mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal dan tempat berlindung dari predator. Predator adalah pemangsa. Nah, jadi ikan badut membersihkan anemon dengan memakan organisme yang melekat di tentakel anemon, sehingga anemon terhindar dari risiko terkena parasit yang berbahaya. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang satu mendapatkan untung dan satunya mendapatkan kerugian. Ingat ya teman-teman, parasit artinya merugikan. Orang-orang yang parasit berarti orang-orang yang merugikan orang lain. Jangan sampai good people menjadi parasit bagi orang lain. Contoh simbiosis parasitisme adalah hubungan nyamuk dengan manusia. Manusia sering terganggu dengan adanya nyamuk karena menggigit dan mengisap darah. Bahkan ada jenis nyamuk tertentu yang bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Keuntungan akan didapatkan nyamuk yang mendapatkan darah dan dapat berkembang biak, sementara manusia akan dirugikan karena merasa gatal dan dapat terserang penyakit yang berbahaya. Contoh simbiosis parasitisme selanjutnya adalah hubungan cacing pita dengan manusia. Cacing pita terdapat pada sistem pencernaan manusia dan merugikan. Hal itu karena cacing pita mengambil sari-sari makanan yang penting bagi manusia untuk menjadi energi. Nah, sari-sari makanan itu sebenarnya digunakan manusia untuk proses metabolisme karbohidrat sekaligus sumber energi. Manusia tidak bisa lagi beraktivitas karena tidak punya energi, sedangkan cacing memakan sari-sari makanan yang ada di tubuh manusia.
Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang mana pihak satu dapat untung dan pihak satunya tidak dapat untung ataupun satunya tidak rugi. Contoh simbiosis komensalisme adalah ikan hiu dan ikan remora. Nah, di sini saat ikan hiu makan biasanya makanannya sangat banyak. Nah, sisa-sisa makanannya itu akan berjatuhan. Di saat sisa-sisa makanan jatuh, ikan-ikan remora bakal menempel dengan hiu untuk mengambil sisa-sisa makanan dari hiu tersebut. Ikan hiu pun tidak merasa dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Ayo teman-teman, coba tebak, ini bunga apa? Ayo, bunga apa? Ya, bagus sekali. Ini adalah bunga anggrek. Bunga anggrek merupakan salah satu contoh simbiosis komensalisme. Contoh dari simbiosis komensalisme tadi adalah pohon anggrek dengan inangnya. Ada yang tahu, good people, apa itu inang? Nah, inang adalah suatu makhluk hidup yang mampu menampung makhluk hidup lainnya. Nah, di sini untuk inang dari anggrek contohnya saja adalah pohon mangga. Misalkan ya, di pohon mangga, anggrek mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis. Dengan demikian, anggrek dapat hidup dengan subur di atas pohon mangga, sedangkan pohon mangga tidak dirugikan dalam hal apapun. Demikian penjelasan dari saya. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.